Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa fi hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Rawahul Bukhari. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak dosen serta Ibu dosen, yang semoga Allah beri kesehatan dan kekuatan selalu untuk mengajarkan kita akan kebaikan dan keselamatan untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak luput juga teman-teman yang saya muliakan, semoga Allah memberikan kita rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa terus berjuang untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala serta syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama dan yang paling utama, segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang kasih sayangnya Allah itu lebih luas dibandingkan lautan-lautan di bumi, lebih lapang dari benda-benda planet di langit, dan lebih besar dari segala apapun yang sangat besar. Bahkan saking besarnya rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, ia melebihi murka dan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha melihat dan Allah yang maha mendengar segala apapun yang lewat dan berbunyi, segala apapun yang turun bahkan naik, segala apapun yang tersembunyi bahkan terungkapkan, bahkan dari sesuatu yang terkecil pun seperti bakteri dan yang terbesar pun ia tak bisa lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, sepintar-pintarnya kita bersembunyi untuk melakukan kejahatan, untuk melaksanakan kemaksiatan dan segala hal-hal yang buruk, itu tak bisa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cerita masyhur yang terjadi pada seorang ahli hikmah yang bernama Ibrahim bin Adam. Ia didatangi oleh orang yang mengaku sebagai ahli maksiat. Orang yang ahli maksiat ini berniat untuk keluar dari ruang lingkup hitam yang menguasai dirinya. Ibrahim berkata kepada orang tersebut, jika kamu ingin menerima 5 syarat dan mampu melaksanakannya, maka tak mengapa kamu meneruskan kesukaanmu untuk berbuat maksiat. Mendengar perkataan tersebut, orang itu bertanya kepada Ibrahim bin Adam, ya Aba Ishaq, apa syarat-syaratnya? Lalu Ibrahim bin Adam pun menjawab, pertama, jika kamu ingin
melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kamu memakan dari nikmat rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang tersebut berkata, "Ya Aba Ishaq, lalu aku harus makan dari mana? Bukankah semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala?" Ibrahim bin Adam pun menjawab, "Ya, kalau sudah menyadarinya, masihkah pantas untuk memakan rezekinya sedangkan kita melakukan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka janganlah bermaksiat di buminya Allah Subhanahu wa taala." Lalu orang itu bertanya kembali, "Apa syarat keduanya ya Aba Ishaq?" Kata Aba Ishaq, syarat keduanya adalah kalau kamu ingin berbuat maksiat, maka jangan bermaksiat di buminya Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang itu bertanya, "Wahai Aba Ishaq, kalau demikian, lantas aku tinggal di mana? Bukankah semua bumi dan isinya merupakan punya dari Allah Subhanahu wa taala?" Ibrahim bin Adam pun menjawab, "Ya Abdullah, renungkanlah olehmu, apakah masih pantas memakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan tinggal di buminya Allah Subhanahu wa taala sedangkan kamu masih mau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala?" Orang tersebut pun menjawab dengan tutur kata yang seakan patuh, "Ya benar." Salawat bermahkotakan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi baginda alam, Sayyiduna wa Nabiyuna wa Habibuna wa Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, para istrinya, dan semoga kita dijadikan sebagai umatnya, yang dimana selawat ini semoga bisa menjadi wasilah untuk kita agar kita mendapatkan akan syafaatnya Rasulullah SAW dan kita bisa dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di surganya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Islam adalah agama yang menjadi rahmat seluruh alam. Islam adalah agama yang universal dan komprehensif yang mengajarkan akan tatanan kehidupan yang baik dan damai. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Islam mengajarkan kepada seluruh manusia dan memberikan aturan-aturan serta petunjuk yang mengarahkan kehidupan agar lebih baik lagi. Bahkan salah satu hal yang terkesan dan betapa indahnya Islam, datangnya Islam adalah mengangkat harkat dan martabat para wanita. Di masa jahiliyah, sebagian orang Arab di mana para wanitanya mengalami kondisi paling buruk, di mana wanita pada waktu itu diberlakukan bagaikan hewan yang seenaknya saja, hak asasinya dicabut dan tidak diperdulikan. Bahkan orang jahiliyah terdahulu, mereka rela menguburkan anak-anak perempuan mereka karena diyakini sebagai musibah dan cobaan. Bahkan sejarah dunia mencatat betapa banyaknya wanita seringkali diperlakukan dengan tidak baik. Mereka dianggap sebagai setengah manusia, makhluk pelengkap dan sebagainya. Hak-hak yang mereka miliki itu berada pada genggaman kaum lelaki. Betapa sungguh kelamnya kaum wanita pada masa itu. Di kalangan elit Yunani kuno, wanita ditempatkan sebagai makhluk tahanan yang disekap dalam istana, di mana para wanita diperlakukan sebagai barang dagangan yang diperjualbelikan. Apabila mereka, para wanita yang sudah mereka, para suami berkuasa penuh terhadap istrinya. Di kalangan peradaban Romawi, mereka menempatkan wanita sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah mereka menikah, kekuasaan tersebut berpindah tangan ke tangan suami dan kekuasaan ini mutlak. Bahkan kewenangan yang para suami gunakan terhadap istri mereka, mereka menjual, mereka mengusir, mereka menganiaya, bahkan membunuh para kaum wanita. Ini adalah fakta pahit yang berlangsung sampai abad ke-6 Masehi. Pada kehidupan masyarakat Hindu sebelum abad ke-7 Masehi,
mereka masih sering menjadikan wanita sebagai sesajen bagi para dewa. Hak-hak hidup para wanita yang bersuami harus berakhir pada saat suaminya meninggal, pada saat suaminya mati, yaitu di mana istri harus dibakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya dibakar. Ajaran-ajaran Yahudi menganggap wanita sebagai sumber laknat karena ia dianggap sebagai penyebab Nabi Adam terusir dari surga. Bahkan seorang ayah berhak menjual anak wanita di saat ia tak mempunyai anak laki-laki. Dalam tradisi Nasrani pun, nasib wanita tidak kalah menyedihkan, di mana di dalam sebuah pertemuan yang diadakan pada abad ke-5 Masehi dinyatakan bahwa wanita tidak memiliki roh suci, dan pada abad ke-6 Masehi para wanita dianggap sebagai ciptaan yang semata-mata hanya untuk melayani laki-laki. Betapa sedihnya akan kehidupan para wanita pada masa-masa itu, di mana sebelum Islam datang dan masuk ke dalam kehidupan manusia, para wanita hanya dianggap sebagai makhluk yang hina dan buruk. Bahkan mereka dilakukan semena-mena oleh para kaum lelaki. Namun ketika Islam datang sekitar pada abad ke-6 Masehi, Islam datang dengan tegas menantang segala tindakan dan penindasan terhadap kaum wanita. Bahkan Rasulullah SAW pun bersabda, wanita adalah tiangnya negara. Jika baik wanitanya, baik pula negaranya. Tetapi jika jelek wanitanya, maka jelek juga negaranya. Islam datang ke dalam lingkup kehidupan para wanita, maka dengan Islam derajat, harkat dan martabat seorang perempuan terangkat dan dimuliakan, bahkan menjadi tonggak ukur dalam suatu negara. Di dalam hadis lain pun juga disebutkan, wanita adalah tiang negara. Jika ingin menegakkan negara, maka lindungilah wanitanya. Tetapi jika ingin menghancurkan suatu negara, maka hinakanlah wanitanya. Di sini kita lihat bahwa Islam adalah agama yang mengangkat akan derajat dan kemuliaan para wanita. Bahkan wanita menjadi sesuatu yang harus dijaga dan dilindungi. Para penonton dan pendengar sekalian, perlu diketahui bahwa penilaian Tuhan kepada hambanya itu tidak dilihat dari segi fisik dan materialnya, tetapi Allah melihat pada aspek kualitas ketaatan dan ketakwaan hambanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika laki-laki yang beriman dan beramal soleh saja bisa mendapatkan surga, maka para wanita pun juga mempunyai kesempatan untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 124 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun faulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna naqira. Sadaqallahul azim. Ayat ini berartikan bahwa barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedangkan ia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka itu masuk ke dalam surganya Allah dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Tak hanya para lelaki yang beriman dan beramal soleh saja yang dapat menikmati akan nikmatnya surganya Allah, tapi wanita pun juga berhak untuk menikmati surganya Allah Subhanahu wa ta'ala jika ia beriman dan beramal soleh.
Maka dari itu, hal yang utama yang dilakukan adalah hal-hal yang mengarahkan kita untuk selalu beriman dan juga beramal soleh agar mendapatkan kenikmatan dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa faktor yang menjadi pacuan untuk kita, dan utamanya para kaum wanita, agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan faktor utama untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa iman, seseorang akan susah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab imanlah yang menentukan amal seseorang dapat diterima atau tidaknya. Iman secara sederhana itu dapat diartikan dengan pembenaran hati, pembenaran lisan, dan juga pembuktian melalui perbuatan. Jadi iman itu tak hanya sebatas terucapkan oleh lisan, tapi kita juga harus melakukan perbuatan yang mewujudkan akan keimanan tersebut. Maka dari itu, mari kita tingkatkan keimanan kita tingkatkan ketakwaan kita, dan dengan itu, dengan menjalankan akan hal-hal yang baik dan sesuai dengan tuntunan Islam, agar bisa menjadi pribadi yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menggapai akan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah pandai menjaga lisan. Lisan adalah bagian nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun bentuknya kecil, tapi kebaikan dan kejahatan itu sangat besar dipengaruhi oleh lisan. Pepatah bijak mengatakan, lisan memang tidak bertulang, namun lebih tajam daripada pedang. Dan juga sebagaimana bunyi dari hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, dan tidaklah manusia dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wajah-wajahnya, melainkan sebagai balasan dari lisan-lisan mereka. Begitu pentingnya kita untuk menjaga lisan kita sendiri, karena lisan adalah bagian yang sentral, yang penting untuk menentukan siapa diri kita. Tidaklah bagi manusia mereka terjerumus ke dalam neraka kecuali akibat dari lisan-lisan mereka. Begitu juga tidaklah seseorang masuk ke dalam surga kecuali ia pandai menjaga lisannya dari perkataan yang tidak bermanfaat, serta menahan lisan dari ketergelinciran. Lalu untuk apa saja kita gunakan lisan ini agar berguna dan dapat membantu untuk menjadi orang yang lebih baik lagi? Salah satu hal yang paling penting harus kita hindari dari lisan kita sendiri adalah berbicara yang tidak bermanfaat, seperti mengolok-ngolok, mengejek, gibah, dan segala hal yang tidak berguna yang terlontarkan dari lisan kita sendiri. Dalam keseharian kita, seharusnya kita menggunakan dan menghindarkan lisan kita dari sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak berguna. Sebagaimana hadis dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, dari bagusnya Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi salah satu ukuran bagusnya diri kita atau tidak bagusnya diri kita, itu seberapa jauh kita bisa mengendalikan diri kita dari sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak berguna, karena itu dapat membuang waktu dan tenaga. Membicarakan tentang lisan, Ibnu Abbas memberikan nasihat kepada para wanita, yaitu hendaklah kamu, wahai para wanita, tidak berbicara yang tidak bermanfaat bagimu, karena itu adalah anugerah dan perisai dari dosa. Janganlah kamu berbicara sesuatu yang bermanfaat hingga kamu mendapatkan sesuatu yang tepat, karena kadangkala seseorang berbicara sesuatu yang bermanfaat itu diletakkan bukan pada tempatnya, sehingga menyakitkan orang lain. Maka dari itu kita diharuskan untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak berguna bagi kita, khususnya para wanita
yang dimana ditulis di dalam buku yang berjudul ternyata wanita lebih mudah masuk surga. Dikatakan bahwa wanita memiliki karakter suka menanyakan apa saja tanpa sebab, berkata berlebihan, dan memiliki sifat penasaran yang sangat besar. Karena itu para wanita paling banyak melakukan kesalahan tersebut, yakni suka berbicara yang tidak bermanfaat. Ketika Luqmanul Hakim ditanya tentang apa bentuk kebijaksanaanmu, lalu beliau menjawab, aku tidak bertanya sesuatu yang telah aku pandang cukup, dan aku tidak membebani sesuatu yang tidak bermanfaat bagiku. Maka dari itu, marilah mulai sekarang kita tinggalkan yang tidak bermanfaat bagi kita dan menuju kepada sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita dan untuk orang lain. Membicarakan tentang wanita, dijelaskan sebuah cerita di dalam kitab Durratun Nasihin dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, meriwayatkan, saya dan Sayyidatuna Fatimah bersama-sama masuk berkunjung kepada Rasulullah SAW. Maka kami dapatkan Rasulullah SAW sedang menangis. Kami bertanya kepada Rasul, apakah yang menyebabkan engkau menangis ya Rasulullah? Lalu Rasul pun menjawab, pada saat aku diisrokan ke atas langit, aku melihat orang-orang dalam keadaan yang sangat disiksa. Maka ketika aku teringat keadaan mereka, aku menangis. Lalu Ali pun bertanya, ya Rasulullah, apakah yang kau lihat? Beliau menjawab, aku melihat orang perempuan yang digantung dengan rambutnya dan otak di kepalanya mendidih. Aku melihat orang perempuan yang digantung dengan lidahnya dan tangannya dikeluarkan dari punggungnya, sedangkan minyak air dari neraka dituangkan pada kerongkongannya. Aku melihat orang perempuan yang digantung dengan buah dadanya dari arah punggungnya dan air kayu zakum dituangkan pada kerongkongannya. Aku melihat orang perempuan yang digantung dan diikat kedua kakinya dari arah punggungnya beserta dua tangannya sampai ubun-ubunnya dan dibelit, dikuasai oleh ular-ular dan kalajengking. Aku melihat orang perempuan yang makan dagingnya sendiri dan di bawahnya ada api yang menyala-nyala. Aku melihat orang perempuan yang memotong badannya sendiri dengan gunting-gunting dari neraka. Aku melihat orang perempuan yang berwajah hitam dan dia makan usus-ususnya sendiri. Aku melihat orang perempuan yang tuli, buta dan bisu di dalam peti dari neraka. Darahnya mengalir dari lubang bagian hidung, mulut, telinga, dan badannya membusuk karena sebuah penyakit kulit dan penyakit lepra. Aku melihat orang perempuan yang kepalanya seperti kepala celeng atau babi dan badannya seperti keledai yang mendapatkan siksa sejuta macam dari siksa. Dan yang terakhir, aku melihat orang perempuan yang berbentuk anjing, sedangkan beberapa ular dan kalajengking masuk lewat kubulnya atau lewat duburnya, dan para malaikat itu memukul kepalanya dengan palu gondam dari neraka. Nauzubillah. Maka setelah mendengar itu, Fatimah berdiri seraya bertanya kepada Rasulullah, wahai ayahku, ceritakanlah kepadaku, apakah amal perbuatan para perempuan itu? Rasulullah pun bersabda, ya Fatimah, adapun orang pertama, perempuan yang digantung dengan rambutnya, itu karena dia tidak menjaga rambutnya dikalakan orang laki-laki yang bukan mahramnya. Adapun orang yang kedua, perempuan yang digantung lisannya, itu karena dia menyakiti hati suaminya dengan lisan dan kata-kata. Adapun yang ketiga, perempuan yang digantung dengan buah dadanya, itu karena ia menyusui anak orang lain tanpa seizin suaminya. Adapun perempuan yang keempat, perempuan yang diikat dengan kakinya karena dia keluar dari rumah tanpa izin suaminya dan ia tidak mandi suci dari haid dan darah nifas.
Adapun perempuan yang kelima adalah perempuan yang makan badannya sendiri, itu karena dia berhias agar dilihat oleh laki-laki lain dan suka menggibah. Adapun perempuan yang keenam, perempuan yang memotong badannya sendiri dan gunting-gunting dari neraka karena ia mempopulerkan dirinya di hadapan orang banyak agar orang lain melihat perhiasannya dan cinta kepadanya sebab perhiasan yang dia pakai. Adapun perempuan yang ketujuh adalah perempuan yang diikat kedua kakinya dan kedua tangannya sampai ke ubun-ubun. Ia dibelit oleh ular dan kalajengking, itu karena dia mampu sholat dan mampu berpuasa, sedangkan ia tidak mau berwudu dan tidak mau sholat serta mandi jinabat. Adapun wanita yang ke-8 itu adalah perempuan yang kepalanya seperti babi dan badannya seperti keledai, itu karena dia suka adu domba dan berdusta. Dan yang terakhir, perempuan yang berbentuk seperti anjing, itu karena dia adalah ahli fitnah dan suka marah kepada suaminya. Itulah betapa pentingnya wanita harus menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, dan menjaga segala apapun yang ada pada dirinya agar menjadi wanita yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wanita adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya nanti. Maka dari itu, pendidikan harus disiapkan untuk anak-anak nanti agar bisa menjadi suri tauladan yang baik dalam kehidupan. Mungkin hanya sedikit saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf karena banyak kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Dari saya Al-Fakir ilallahi azza wa jal. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Beli ketupat di Kaliwangi pergi ke pasar. Bukan ustadz ataupun kiai, hanya seorang mahasiswa yang sedang belajar. Terima kasih. Saya Muhammad Fadil Fatoni. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.